Halo pemirsa, kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Kejari Pasbar dalam sepekan. Pemirsa, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, tersangka berinisial LA selaku anggota Pokja dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 telah mengembalikan uang hasil suap dan gratifikasi senilai 100 juta rupiah ke Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menyampaikan pihaknya akan terus menunggu itikat baik dari para tersangka untuk dapat mengembalikan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Bapak Ginanjar Cahya Permana SHMH menyampaikan akan melakukan penyitaan aset terhadap para tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020. Hal tersebut dilakukan apabila para tersangka tidak mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar 20 miliar rupiah dalam kurun waktu kurang lebih 2 pekan. Sebelumnya pada tanggal 23 Agustus 2022 lalu, tersangka berinisial AM telah mengembalikan uang hasil suap dan gratifikasi sebesar 3,8 miliar rupiah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, tersangka berinisial LA yang merupakan anggota Pokja melalui penasihat hukumnya juga telah mengembalikan uang hasil suap dan gratifikasi sebesar 100 juta rupiah kepada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Pemirsa, diduga telah berkembang aliran kepercayaan baru di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tim pengawasan Pakem Pasaman Barat sebut akan telusuri kegiatan kelompok tersebut. Adapun aliran kepercayaan tersebut bernama aliran Jamiatul Islamiyah dan aliran Bahai. Tim pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat atau Pakem Kabupaten Pasaman Barat dikabarkan segera membentuk tim khusus untuk melihat aktivitas kelompok yang dicurigai menjalankan aliran kepercayaan tertentu, karena hingga saat ini telah ditemukan beberapa kelompok yang diduga melaksanakan kegiatan keagamaan secara tertutup. Dari informasi dan hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, dijelaskan bahwa ada kelompok Jamiatul Islamiyah di Air Bangis, Pasaman Barat, dan aliran Bahai di Kampung Cubada, Pasaman Barat. Kepala Satuan Intel Kepolisian Resort Pasaman Barat AKP Zukri Ilham mengatakan kelompok ini terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pasaman Barat dan saat ini telah memiliki kurang lebih sekitar 100 orang jamaah. Menurutnya kelompok ini dalam kesehariannya seperti masyarakat umum, namun melakukan kegiatan ibadah setiap malam Jumat secara tertutup serta berangkat ke Kerinci saat pelaksanaan ibadah haji. Kemudian adanya kelompok Bahai di Kampung Cubada, Pasaman Barat yang juga melaksanakan ibadah dengan cara tertutup dan memiliki anggota sekitar 20 orang. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pasaman Barat, Darman Syah, mengakui adanya aliran kepercayaan Jamiatul Islamiyah di daerah Air Bangis dan belum menemukan ajaran sesat yang dijalankan oleh kelompok itu. Pihaknya meminta pengurus Jamiatul Islamiyah dapat terbuka sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di tengah masyarakat. Ia mengatakan bersama pengurus MUI lainnya pernah menemui pengurus Jamiatul Islamiyah beberapa tahun lalu. Namun pengurus tersebut membantah mengenai naik haji ke Kerinci. Mereka tetap melakukan ibadah haji ke Mekah, namun dikarenakan guru kelompok tersebut berada di Kerinci, dan peringatan kematian atau haul guru mereka bertepatan pada 10 Zulhijjah saat jadwal haji. Oleh sebab itu, kelompok ini diduga telah melakukan ibadah haji ke Kerinci oleh masyarakat. Meskipun demikian, pihaknya tetap memantau kelompok jamaah itu agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Pemirsa, kedua tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan lapangan tenis indoor tahun anggaran 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat dipindahkan ke Rutan Kelas 2B Padang. Penuntut umum menyampaikan akan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk disidangkan. Pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, penuntut umum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat melakukan pemindahan tahanan terhadap tersangka berinisial RM dan F dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan lapangan tenis indoor tahun anggaran 2018
pada Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat. Sebelum itu, para tersangka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan. Kedua tersangka tersebut yang sebelumnya dititipkan di Rutan Polres Pasaman Barat, kemudian dipindahkan ke Rutan Kelas 2B Padang untuk dilakukan penahanan oleh penuntut umum. Penuntut umum menyampaikan akan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk disidangkan.